Heru tadi ada dua pertanyaan ya. Coba yang pertanyaan pertama, apakah pernah kita merancangkan kebutuhan atau dukungan untuk anak yang berkebutuhan khusus, gitu, Pak? Dan apa yang akan kita lakukan sebagai guru, gitu, nggih? Oh, nggih. Untuk yang kedua, pertanyaannya dua, nggih. Di sekolah memang kita tidak boleh menolak atau eh, tidak boleh menerima anak yang berkebutuhan khusus. Maksudnya kita di sekolah itu pasti harus menerima siswa yang daftar ke situ ya Pak, walaupun berkebutuhan khusus. Bagaimana inovasi yang kita terapkan untuk menghadapi anak yang berkebutuhan khusus seperti pengembangan materi. Nggih, oke. Nggih, sama-sama. Oke, ini mau dijawab atau pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua, nggih. Monggo. Tadi siapa? Pak Ari atau Pak Dedi? Pak Ali dulu kelihatannya tadi. Oh, nggih, monggo Pak Ari. Monggo silahkan. Oke, terima kasih. Terdengar suara saya ya, Bu Fitri ya. Nggih, terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadiana, yang saya banggakan teman-temanku kelas reguler RPL, dan yang memberikan paparan presentasi pada siang hari ini, Pak Taufik, Pak Suwito, sama Bu Septia, yang luar biasa kolaborasinya, PPT-nya panjang dan lebar, hampir 1 jam ini. Tapi saya sebagai penyimak yang baik, Bapak, Ibu, jadi tak simak, luar biasa ya. Luar biasa PPT-nya, panjang, banyak sekali. Tanpa dibaca, Pak. Iya, mirip majalah luar biasa tapi. Baik ya, ini diskusi sekaligus pertanyaan Pak Taufik, Pak Wito sama Bu Septia. Paparan tadi saya simak ya, yaitu tentang gangguan penglihatan, ya gangguan penglihatan. Karena saya lihat tadi itu antara dua versi yang saya tangkap. Yang pertama itu gangguan penglihatan dengan sejak lahir atau buta. Yang kedua itu memang gangguan penglihatan. Karena mungkin salah satunya rabun jauh atau rabun dekat gitu. Yang dari paparan tadi. Jadi dua gambaran saya menyimak tadi. Nah, kalau memang dari materi tadi berkaitan dengan gangguan penglihatan sejak lahir, saya nggak bertanya, ya. Memang penglihatan atau buta saya nggak bertanya. Yang konsep-konsep tadi sudah diberikan paparan sudah jelas. Kalau memang tadi yang saya tangkap itu gangguan penglihatan, contohnya tadi saya sampaikan rabun jauh, rabun dekat. Nah, ini baru saya bertanya, gitu. Baik, saya bertanya begini, Pak Taufik, Pak Swito sama Bu Septia, bagaimana cara guru untuk mengidentifikasi kepada siswa dengan gangguan penglihatan? Kok tahu gitu, anak itu gangguan penglihatan? Ini dalam arti tidak buta ya, tidak buta. Itu Itu yang pertama, pertanyaan dari saya. Tadi Pak Heru kan dua pertanyaan, boleh saya juga. Ini diskusi tapi butuh jawaban. Bu Fitria pripun nomor 1, pertanyaan saya bisa dicatat itu. Bisa, Nah, Bapak. Siap. Oh, terima kasih. Oke. Yang kedua, pertanyaan tentang autisme yang disampaikan oleh Pak Wito sama Pak Taufik
tadi, ya. Kalau saya lihat dari paparan tadi, saya ini termasuk autisme kok, Bu. Ya, termasuk kita kita semua termasuk autisme. Karena apa? Karena paparannya itu hampir seperti orang normal, tapi yang sedang sakit. Nah, ini kalau saya sendiri menilai, ya, autisme itu kalau menurut saya lebih mencolok itu tentang bentuk wajah atau bentuk kepala ya, dengan wajah yang sama gitu ya, wajah yang sama sedunia gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau saya lihat tadi paparannya itu kok, kalau saya lihat tak dibaca tadi, kok saya juga termasuk ya, gitu. Terima kasih Pak Wito, Pak Taufik, Bu Septia bertanya dan diskusi. Matur nuwun. Baiklah Pak Ari. Oke. Pak Hendra itu juga termasuk Pak kayaknya. Ketawa-ketawa sendiri. Sambil main Aku flash disk termasuk, nih. Pak. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Heru, dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kita pernah merancang atau mendukung eh, untuk anak yang berkebutuhan khusus, ya, dan apa yang kita lakukan sebagai guru. Dan selanjutnya yang kedua, di sekolah, apa tadi? Di sekolahan, oh, bagaimana Pengembangan inovasi materi. yang kita terapkan? Bagaimana pengembangan ya materi belajar untuk anak yang berkebutuhan khusus? Monggo kami persilakan untuk Bu Septi, Pak Taufik ataupun Pak Suwito, monggo untuk dijawab. Monggo silakan. Oke, terima kasih Bu Fitri. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Pak Heru ya. Ini pengalaman saja karena di sekolah kami ada beberapa yang seperti apa yang disebutkan tadi, tapi tidak begitu parah. Jadi memang dukungan rancangannya itu seperti misalnya pembelajarannya kita sama ya, kurikulumnya sama, tetapi yang menjadi perbedaannya adalah asesmennya. Jadi kalau asesmennya anak-anak yang berkebutuhan seperti itu kita rendahkan atau kita turunkan seperti itu. Jadi rancangannya ya hampir sama. Kalau dulu pernah di mana? Di pembelajarannya Bu Dumiati dulu ya pernah seperti itu. Kalau asesmennya kita berbeda dengan anak-anak yang normal. Jadi kita tetap mendukung anak-anak dan tidak boleh menolak apabila ada siswa atau yang berkebutuhan khusus yang ingin sekolah di lembaga kita. Kemudian yang kedua, tentang pengembangan materi tadi sudah disebutkan di paparan, di makalah juga ada. Jadi pengembangan materinya anak berkebutuhan khusus itu banyak. Jadi mulai dari materinya dulu ya, kemudian keterampilan hidupnya apa, kemudian materi sensorik motoriknya apa. Jadi melihat kebutuhannya apa. Jadi misalnya kalau penglihatan, pengembangan materinya, jadi tadi yang sudah dibacakan juga Pak Taufik, ada modifikasi buku teks seperti huruf Braille, kemudian ada teks besar juga, kemudian ada teknologi ya, menggunakan teknologi seperti tab tadi dan lainnya, kemudian kartu bergambar. Kemudian kalau untuk pengembangan keterampilan hidupnya untuk anak-anak yang seperti itu kita lebih melihat kebutuhannya yang apa gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi yang sederhana, kita asesmennya bisa latihan mandiri, keterampilan mandiri, makannya bagaimana, belepotan apa enggak, berpakaiannya rapi apa enggak. Kemudian untuk stimulasi sosialnya, ya pengembangan untuk sosialnya mungkin bisa berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Mungkin anak-anak yang seperti itu tuh mungkin emosionalnya juga kadang bisa dikontrol, kadang enggak. Jadi melihat pengembangan materinya seperti itu. Oke, itu.
Pak Heru, monggo teman-teman yang mau menambahkan Pak Taufik atau Pak Wito. Bagaimana Pak Heru atau ditambah Pak Taufik atau Pak Wito, monggo. Dan apa Bu, pengalaman saya ketika boleh ya? Monggo, silahkan Pak. Terima kasih Bu. Ya, untuk pertanyaan Pak Heru ada dua tadi ya. Apakah kita pernah Oke. merancang dukungan, kemudian dukungan apa? Kemudian yang kedua, pengembangan materi. Itu saya pernah dapat siswa kelas 1. Ketika itu saya ngajar kelas 1, siswanya hiperaktif. Itu tidak melakukan rancangan apa-apa Pak Heru. Ketika dapat siswa seperti itu, yang saya lakukan adalah mengajak orang tuanya masuk kelas agar dia diam, itu dan nggak ganggu yang teman yang lain, karena saya nggak dapat pendidikan inklusi, nggak dapat pelatihan, nggak dapat apa, sehingga yang saya lakukan ya itu menenangkan dia dan tidak mengganggu teman-temannya dengan memasukkan orang tuanya dalam kelas. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, intensi kita untuk pengembangan materinya bagaimana ya? Untuk pengembangan materinya ketika saya menghadapi anak seperti itu dan dia hanya hafal huruf ya, nggak bisa merangkai huruf ya, ketika asesmen ya hanya mengenal huruf aja, ini huruf apa, ini huruf apa, gitu aja. Kemudian nama-nama apa itu, nama-nama hewan ketika kita tunjukkan gambar, ini hewan apa namanya, saya seperti itu aja Pak Heru. Untuk pelatihannya, ketika anak itu sudah naik kelas 2 dan saya dia ngajar lagi, dia ada pelatihan inklusi. Nah itu baru lain, tapi bukan saya yang dapat pelatihan. Kebetulan di tempat saya juga ada anak itu kakinya cacat. Untuk itu sekolahan membelikan kaki palsu ke Jombang kalau nggak salah pada waktu itu. Itu Pak Heru. Kemudian yang Pak Ari ya. Pak Ari ada dua pertanyaan Pak ya. Bagaimana cara Oke. guru Saya dua pertanyaan Pak Wito. ya, bagaimana Monggo cara langsung guru dijawab aja, enggak mengidentifikasi apa-apa. siswa dengan gangguan penglihatan gitu ya. Betul. Oke. Ini saya pernah mengalami ketika saya guru kelas 6 ini, 2 kali siswa saya itu saya curigai dia minus, matanya min itu loh. Itu dua tahun, 2 kali, ada 2 angkatan. Dia itu kalau membaca buku itu duwekat. Baca buku duwekat. Kemudian ketika saya nulis di papan, dia sering maju ke depan untuk menulis. Ketika saya tanyakan orang tuanya nggak tahu, tapi saya suruh memeriksakan. Coba diperiksakan, ternyata sudah -4 pada waktu itu. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan seperti kalau lihat buku terlalu dekat, kemudian ketika nulis dia harus ke depan, itu patut kita curigai anak itu mengalami gangguan penglihatan apa tidak. Saya pernah 2 kali mendapatkan siswa seperti itu, dan dua-duanya akhirnya pakai kacamata. Ketika saya ngajar itu sebelumnya tidak, tapi ketika saya tanya orang tuanya suruh memeriksakan, setelah itu dia pakai kacamata dan tidak melakukan kebiasaan yang sebelumnya membacanya sudah biasa, ketika nulis dia tetap di bangkunya, nggak perlu maju, seperti itu Pak Ari. Kemudian keponakan saya juga seperti itu, ketika dia ambil bedak pada waktu masih kecil ya, masih SD kan, jadi pakai bedak sendiri, pakai apa itu, merias wajah sendiri di kaca itu, dia dekat sekali kalau ambil bedak, ambil apa, seperti ambil peniti, ambil itu dekat sekali. Ternyata ketika diperiksakan ke dokter, ya dia rabun jauh seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu bisa kita curigai bahwa anak itu mungkin kemungkinan besar dia mengidap rabun jauh. Kemudian yang kedua apa Pak Ari pertanyaannya? Pertanyaan yang kedua itu, kalau dari paparan tadi Pak Wito tadi, itu tentang karakteristik utama gangguan autisme, itu hampir seperti orang normal yang sedang sakit, Bapak. Nah, setahu saya, autisme itu kan yang paling mencolok adalah bentuk wajah. Dengan wajah yang mirip sedunia itu. Oh iya Pak Ari. Gini Pak Ari, Iya. kalau kita sebagai orang biasa yang nggak pernah ikut apa pendidikan inklusi atau pelatihan inklusi, mungkin ya yang kita tahu hanya dari wajahnya. Tapi kalau misalkan kadang-kadang ada anak yang wajahnya biasa-biasa saja, ternyata itu harus memerlukan itu Pak Ari, tes apa namanya, tes IQ. Kalau IQ-nya segini berarti dia mengidap penyakit ini. Kalau memang wajahnya nggak kelihatan ya, jadi harus ada pihak sekolah lah, ada tes IQ. Ketika
Saya dulu pernah menerima tes IQ itu di SMA. Mungkin SD juga bisa dilakukan untuk mengidentifikasi siapa tahu wajahnya baik-baik saja ternyata IQ-nya bawah gitu. Seperti itu Pak Ari saya kira. Jadi harus ada tes IQ. Seperti itu Pak Ari untuk memastikan. Oh gitu ya Pak Ya, Wito ya. ya, Baik Pak Wito, tadi jenengan menjawab pertanyaan saya yang nomor satu. Memang guru itu juga harus sebagai dokter juga ya, ya Pak Wito ya. ya, ya. Ya Betul, betul. harus Iya harus Pak, bisa benar. melihat kondisi dari peserta didik kita. Yang Dokter kedua, Tirta. yang kedua autisme itu berarti nggak bisa dilihat dari secara fisik ya Pak Wito ya. Jadi misalnya Nggak harus anak fisik. bodoh itu juga akunya misalnya rendah itu ya autis gitu ya. Mungkin seperti itu harus kita cek lah, harus kita cek. Saya bisa nambahkan Pak Wito. Oh, Ya Mungkin monggo monggo Pak, monggo Pak Pak Taufik. Taufik, monggo. terima kasih ini menarik ya. Saya juga terkejut tadi katanya Pak Ari wajah orang autisme itu Mirip. sama. Ini Mirip-mirip. saya malah baru dengar Pak. Ya memang maksudnya gini Pak. Masa. Bukan wajah secara face-nya itu sama, tetapi yang kalau yang saya tangkap itu mungkin ekspresi nih. Anak autisme dengan yang tidak autisme itu berbedanya ekspresinya Pak Ari. Biasanya anak autisme itu ekspresi wajahnya itu minim. Jadi datar dia. Ya, sehingga datar itu mungkin kategorinya akan seperti mirip. Artinya gini, eh, keponakan saya ya autisme ya. Kadang dia tidak ada apa-apa itu diam gitu. Senyum, senyum. Kalau udah senyum ya senyum, senyum gitu. Berapa lama dia akan senyum. Terus kemudian cerita sendiri. Dari cerita itu akan diulang-ulang dan ekspresinya sama. Antara ketika dia cerita yang seperti itu. Ketika dia melihat film yang horor dengan film yang humor, itu ekspresinya sama, Pak Ari. Sama itu kalau kita normal, film lucu itu Beneran kita takut ya, Pak? tertawa, tertawa ya. Ya. Tapi kalau orang autis anak, ketika film horor dan ketika film lucu itu hampir sama enggak? Ya. Gimana ya? Ya memang samanya seperti itu, Pak, masukin maksudnya. Karena saya amati seperti itu. Jadi ketika dia cerita menggebu-gebu dengan lu itu sama ekspresinya. Sama itu datar, tidak ada terlalu senyum, tidak ada terlalu takut, tidak ada terlalu ya gitu. Ya seperti apa ya istilahnya? Ya minim ekspresi. Itu intinya. Mungkin sehingga mereka tampak sama. Kemudian juga kontak mata, Pak. Anak-anak yang autisme ini sering menghindari ketika kita ajak kontak langsung. Dia mungkin hanya beberapa detik melihat kita secara face to face dengan kontak kita. Kemudian akan mengalihkan. Itu otomatis itu. Karena mungkin dia tidak merasa nyaman. Sehingga sorotan mata kita terhadap matanya dia itu menunjukkan seolah-olah mengancam. Sehingga mungkin dia merasa tidak nyaman dan akan mengalihkan. Kemudian yang ciri yang paling normal lagi, yang paling sering itu perilakunya itu atau cerita atau perkataannya itu selalu berulang-ulang. Ini yang atau steaming. Ini gerakannya depek, depek, depek bajak laut, depek bajak laut. Itu sampai nanti setengah jam dia bisa ngomong seperti itu terus, Pak Arif. Dan kita harus mendampingi. Ya, nggak apa-apa, bajak laut. Nanti dia akan ke semana kemana lagi, datang lagi, depek bajak laut, depek ya. Seperti itu, Pak. Sehingga autisme itu ya memang gerakannya, omongannya itu berulang-ulang dan itu merupakan steaming atau ciri khususnya. Kemudian yang lebih itu biasanya Pak Ari, kalau tadi bukan anak bodong ya Pak Ari, eh, terdidik autisme tidak, mungkin bisa pandai juga banyak, yang kurang juga banyak. Autisme itu intinya itu dari sifatnya, atau mungkin bisa yang pendiam, bisa yang banyak bicara. Tetapi intinya topiknya atau temanya yang dia bicarakan itu satu. Kalau 1 jam itu sudah bersama saya ngomong bajak laut, akan terus ngomong bajak laut, Pak Ari. Tidak akan ngomong yang lainnya. Itu Pak Ari. Sampai kita itu bosan gitu loh. Tapi dia tidak. Dia senang malah. Itu mungkin yang menjadikan ciri khusus
Yang kalau ada anak yang cerita kok sampai 1 jam, setengah jam ceritanya tentang itu saja, mungkin kemungkinan besar itu anak itu ada gangguan autisme. Seperti itu, Pak Ri menambahkan. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Taufik, luar biasa. Tambah Menambahkan wawasan Pak sedikit, saya. Terima kasih. Oke, monggo Bu Septi mau menambahkan. ya menambahkan sedikit dari Pak Ari tadi. Kalau di makalah sudah dilampirkan Pak. Tadi yang di PPT belum ada, jadi perbedaan autisme yang ringan dan berat yang sudah disampaikan Pak Topik tadi hampir sama ya. Kalau ada yang komunikasinya itu kalau ngomong ya ngomong terus, kalau yang autisme berat itu sangat terbatas. Jadi seperti itu. Jadi yang di makalah sudah disampaikan, tapi yang di PPT belum ada. Di perbedaannya autisme ringan dan autisme berat. Terutama pada kemandiriannya juga seperti itu. Jadi kalau kemandiriannya, kalau yang ringan, autisme ringan tuh ada yang lebih mandiri, yang autisme berat malah butuh bantuan penuh seperti itu. Oke, terima kasih Bu Fitri. Oh, iya. Gimana Pak Ari? Sudah cukup? Terima kasih, Bu, luar saya biasa mau menambahkan jawabannya. Pak Ari. Saya mau menambahkan Pak Ari. Oh iya, iya. Mau menambahkan jawaban Bu ini. Iya, menambahkan Kaget pendapat loh. tadi Oke, monggo. pertanyaan dari Pak Ari yang pertama tadi. Jadi mengidentifikasi untuk mata ya Pak Ari. Jadi memang benar Pak Swito tadi. Jadi walaupun guru tetap bisa menjadi dokter. Jadi pengalaman pribadi begini. Anak saya yang TKB si Sahal itu dia seperti yang dikatakan dengan dipaparkan Pak Swito tadi. Jadi Sahal itu kalau nulis ada di papan gurunya nulis terus dia mencontoh itu dia nggak bisa lihat, tapi dia nyontoh temannya. Jadi nyontoh temannya gini, kalau nulis di papan tulis dia itu lebih cenderung di nyontoh temannya. Nah, pertama gurunya memang nggak begitu tanggap ya, dianggap ya biasa-biasa saja. Tapi kelama-lamaan kok kalau di papan tulis dia selalu slep gitu loh. Maksudnya down anaknya begitu. Jadi walaupun guru itu tetap bisa jadi dokter dan harus care dengan orang tua dan harus disampaikan ke orang tua. Pada waktu itu gurunya WA saya Japri, Bun anaknya Mas Sahal kok begini-begini di kelas. Coba Toma periksa diperiksakan, siapa tahu si Mas Sahal itu ada matanya main gitu. Nah, pertama saya tuh enggak Bu, wong kemarin itu memang pada waktu itu atlet itu juga matanya enggak biasa, biar normal-normal saja. Saya anggap gitu karena cek kesehatan pada waktu dia atlet ke provinsi itu biasa-biasa saja. Ternyata seperti itu lagi di sekolahan dan gurunya menyampaikan sampai 3 kali. Pertama saya nggak gubris karena saya rasa enggak wong dia atlet bisa di rumah baca bisa nyanyi bisa. Aku gitu. Ketiga kali iya Bu, coba toh mah gitu. Akhirnya aku ke spesialis dokter mata. Ya akhirnya aku kontrol di rumah sakit Medika itu namanya Dokter Mita. Di sana aku kaget. Iya Bu, diperiksa ternyata si Sahal itu ada di matanya itu memang min dan minnya itu langsung 7 dan 8. Nah, aku kaget tuh anak TKB itu kok sampai segini. Ternyata kalau di Medika kan akhirnya dirujuk ke rumah sakit Undaan khusus untuk mata. Karena di rumah sakit Medika itu tidak ada khusus mata anak. Dan si Sahal itu dirujuk ke rumah sakit Undaan Surabaya. Karena memang di sana ada spesialis khusus mata anak. Di sana itu ternyata baru tahu bahwa katanya si Sahal itu faktor genetik. Faktor genetik itu begini, tidak hanya rabun jauh. Jadi ada faktor genetik itu, misalkan orang itu
ada yang punya hidung mancung, ada yang pesek, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ya. Jadi ada yang matanya sebenarnya mata itu kan harusnya bener ya, tapi si Sahal itu bola matanya panjang. Tapi kalau dilihat dari depan memang nggak kelihatan, tapi kalau dari alat dan alatnya itu kalau di depan nggak ada, harus keundaan. Dan akhirnya ketemu bahwa faktor genetik bola mata itu panjang dan itu progresnya sampai ke mainnya itu pasti langsung lonjak. Biasanya kalau hanya mata lelah dan sering HP-nan HP itu kalau kata dokter ya itu maksimal HP-nan itu 3 jam maksimal dalam sehari. Nah, mungkin kalau misalkan hanya main biasa itu kalau bulannya bundar itu cuma mainnya 4 di bawah 5 lah, itu 7-8 karena ada faktor genetik yang bola matanya panjang. Nah, akhirnya ada solusi ini kacamata dan kacamatanya itu apa ya namanya itu kir gitu loh, nggak khusus sendiri, jadi ada kirnya gitu. Kalau istilah dokter begitu kir. Dan akhirnya sekarang sudah pakai kacamata. Sekarang kalau di sekolah betul kata Pak Switos, ya duduk di bangkunya, dia bisa melihat papan jadi seperti biasa. Jadi memang guru itu walaupun betul Pak Swito, guru itu walaupun jadi bapak ibu guru, tapi bukan saya karena bukan guru, jadi dokter dan memang harus care dengan orang tua. Begitu, terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Septarina. Oke, atas Waktunya tambahannya. habis. Iya, ini gimana Pak? Apakah pertanyaannya dari Pak Dedi sama Bu Yuni kita catat aja? Karena sama Bu Fa kan yang bertanya suruh mencatat gitu. Gimana Pak? Waktunya Ya, itu habis, wae. Bu. Tanya aku tak Google no. Heeh, Tanya via telepon aja nanti. gimana? Oh, Ya, di Nanti waktunya video call mau aja. habis ini. Ya, kalau Nanti waktunya kalau mintanya